Oke, kamera rolling action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, baik Bapak Ibu Dewan Guru di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada sekalian. Perkenalkan, nama saya Singgi Wahyu Jatmiko. Di sini saya selaku guru bimbing konseling di salah satu SMP Negeri 2 Seragi yang ada di Lampung Selatan. Baik Bapak Ibu, di sini sedikit saya ingin berbagi informasi ataupun mungkin sharing kita terkait dengan program guru belajar seri AKM, yang mana beberapa hari yang lalu telah saya ikuti. Mungkin Bapak Ibu dan guru dimanapun berada di seluruh Indonesia juga mengikutinya. Kita hanya sedikit memberikan informasi saja, mungkin kita kurang lebih ya bisa dikatakan bertukar pendapat atau pengalaman kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini terkait dengan itu kita cukup perkenalannya. Lanjut nanti kita akan masuk kepada sesi selanjutnya terkait dengan informasi yang akan saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap pantengin terus like and subscribe channel YouTube saya Singgi Wahyu Jatmiko. Jangan lupa dikasih komentar yang terbaik dan positif, karena dari sinilah kita mengembangkan potensi daripada Dewan Guru sekalian. Dari sinilah kita bermedia sosial, karena dengan bermedia sosial kita belajar berkomunikasi dengan baik melalui komunikasi yang baik melalui internet dan lain-lain. Medianya pun banyak. Kita juga akan mendampingi anak murid kita untuk selalu update atau upgrade perkembangan anak murid kita terkini. Terima kasih. Baik, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa atau informasi dari program guru belajar seri AKM, yang mana tentunya di sini saya kebetulan angkatan ke-6 Bapak Ibu ya, dari pengembangan atau pengembasan guru belajar seri AKM angkatan ke-6 tersebut. Baik, sedikit profil saya tadi di awal sudah saya sebutkan, maka saya sebutkan kembali. Nama saya Singgi Wahyu Jatmiko, guru dari bimbing konseling di SMP Negeri 2 Seragi di Lampung Selatan. Terkait dengan tahapan guru belajar seri AKM ada 3. Yang pertama adalah oriental, yang kedua adalah bimtek, yang ketiga adalah pengimbasan Bapak Ibu semua. Yang pertama kita akan bahas mungkin sedikit saja terkait dengan orientasi. Ya, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya mungkin beberapa, salah satunya perkembangnya konsepsi tentang asesmen nasional. Selanjutnya adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Dan mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu, mungkin bisa jadi guru itu belum memahami bagaimana menindaklanjuti daripada kebutuhan nasional atau asesmen tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya asesmen nasional. Ya, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang harus diharapkan? Apakah Bapak Ibu mengharapkan mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti selama ini terjadi, atau sebaliknya? Jadi peningkatan sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi saja Bapak Ibu, ataupun bahkan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada perencanaan atau pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentunya Bapak Ibu ya. Ya.
Kemudian di situ ada beberapa hal yang lain terkait dengan latar belakang ataupun kebijakan asesmen daripada asesmen nasional. Nah, dalam hal ini menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh yang dibutuhkan Bapak Ibu semua. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila di sini menyatakan bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut. Ya, menggunakan asesmen tentunya nasional. Asesmen nasional ini diperlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui beberapa ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan tentunya salah satu karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai, salah satunya atau beberapa contoh dari hal itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbineka global, berkebinekaan global maksud saya, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, serta memiliki jiwa untuk bergotong royong atau melakukan empati atau saling menolong pada sesama orang lain. Dan kecakapan hidup di abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagi guru ataupun bahkan bagi peserta didik untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Selanjutnya, keterkaitan asesmen atau kebutuhan nasional dengan kecakapan abad 21 terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya ada kompetensi siswa di situ, kemudian di situ ada asesmen AKM kompetensi minimal, asesmen kompetensi minimal, kemudian ada survei, kemudian ada survei karakter maksud saya Bapak Ibu, kemudian ada survei lingkungan belajar mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin berkaitan dengan asesmen nasional yang mungkin bisa mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nambahkan beberapa dari Bapak Ibu yang lebih menguasai. Selanjutnya adalah BIMTEK Bapak Ibu. Di sini program yang akan dilakukan secara efektif apabila kita yang pertama adalah mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti Bapak Ibu. Kemudian mempelajari secara seksama semua konsep dan mengisi kuis, diskusi, kemudian melakukan latihan-latihan secara mandiri dan berkala. Seperti itu mungkin bisa diperlukan untuk peserta didik kita juga. Dan pada program ini kita akan belajar mengenal apa itu tentang konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta teknis pelaksanaan, serta butir soal, kemudian butir soal asesmen tentang literasi membaca, butir soal asesmen tentang numerasi, kemudian atau penghitungan, kemudian adalah tindak lanjut daripada laporan itu sendiri Bapak Ibu semua. Selanjutnya konsep dari asesmen nasional. Banyak sekali terhadap konsep ini, informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen saja. Tiga instrumen itu yang meliputi asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter tadi yang di awal saya sebutkan, kemudian adalah lingkungan belajar itu sendiri Bapak Ibu. Dan tujuan dari manfaat asesmen nasional apa saja sih tujuan dari itu semua? Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama daripada sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dan di sini karakter peserta didik ini yang akan kita dorong untuk lebih baik lagi. Terutama ini peranan penting nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu profesi guru bimbing konseling yang sangat mulia. Kebetulan di sini saya sendiri selaku guru bimbing konseling. Nah, di sini pembentukan karakter peserta didik
eh, kita sangatlah kompleks Bapak Ibu terkait dengan permasalahan anak di lapangan. Mungkin kita memiliki masing-masing permasalahan di lapangan terkait dengan peserta didik. Mudah-mudahan dengan adanya seri belajar AKM ini membantu kita menambah wawasan daripada melakukan penanganan atau memberikan pelayanan ke depan untuk para peserta didik kita Bapak Ibu. Ya, yang kemudian ada beberapa hal yang lain terkait dengan asesmen nasional, bukan pengganti ujian nasional Bapak Ibu ya. Jadi asesmen nasional itu banyak ya dari kita menilai atau mendeskripsikan masih bahwasanya asesmen nasional adalah sebagai pengganti ujian nasional. Sebenarnya tidak itu Bapak Ibu ya. Jadi asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, kemudian bukan hanya secara kognitif namun juga secara karakter dan iklim belajar peserta didik kita tentunya. Nah, di sini ada beberapa evaluasi ujian nasional Bapak Ibu. Baik, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk memperhatikan pelaksanaan ujian nasional. Jadi butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan secara baik. Dan UN kurang dapat dimanfaatkan dalam hal konteks dimanfaatkan guru memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Selanjutnya, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional tentunya Bapak Ibu. Ya, kemudian ada apa sih kriteria peserta asesmen nasional ini? Nah, mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Atau mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 7 ataupun kelas 8 ataupun kelas 9 di tingkat SMP? Kebetulan karena saya sendiri mengampu di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP. Jadi saya berbagi informasi, mungkin kita belajar bersama terkait dengan kriteria tersebut. Kemudian merumuskan butir soal asesmen nasional Bapak Ibu. Saya akan mempersingkat saja terkait dengan penjelasan secara global ya Bapak Ibu mengenai AKM seri belajar tersebut. Kemudian mengenal literasi, konsep daripada literasi membaca Bapak Ibu. Nah, penting Bapak Ibu, literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh itu, mari literasi baca dan tulis adalah merupakan, menurut saya sendiri, literasi baca dan menulis itu merupakan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisa, menanggapi dan menggunakan teks tertulis dan untuk mencapai tujuan yang akan dikembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial peserta didik kita ataupun untuk kita juga. Kemudian menganalisis tahapan mengasesmen literasi membaca tingkat SMP. Ada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8. Ada level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan tentunya memasuki tahap studi lanjut ke kelas 10 di SMA atau SMK-nya. Dan konsep numerasi, mengenal AKM tentang numerasi. Ada pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 Bapak Ibu. Jadi ada 4. Yang pertama bilangan, pengukuran, kemudian geometri, kemudian data dan ketidakpastian aljabar selanjutnya. Kemudian tindak lanjut dari laporan hasil daripada asesmen tersebut mengidentifikasi ada 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Bapak Ibu mungkin lebih paham lah di sini apa itu daripada 4 kompetensi tersebut. Mari kita persingkat daripada penjelasan ini atau informasi yang akan saya share. Kemudian selanjutnya adalah segitiga belajar, kurikulum daripada
asesmen ataupun pembelajaran itu sendiri. Jadi kurikulum seperangkat kompetensi yang penting untuk dikuasai murid atau peserta didik untuk menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Kemudian pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui hasilnya, Bapak Ibu. Dan daripada asesmen proses pengumpulan atau menganalisa, melaporkan sejumlah informasi yang terkait daripada pencapaian kondisi murid atau peserta didik itu sendiri, kemudian penguasaan suatu kompetensi tertentu. Kemudian asesmen itu didiagnosis, yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran peserta didik kita tentunya. Mungkin sekian dari sharing ataupun informasi yang dapat saya bagi sedikit saja daripada mungkin pengalaman saya mengikuti daripada belajar daripada seri AKM tersebut. Lebih dan kurang mohon maaf, baik ada salah hilap ataupun perkataan ataupun mungkin daripada cara penyampaian saya yang kurang paham atau kurang jelas daripada apa yang saya sampaikan atau kekeliruan. Mudah-mudahan pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini serta tombol like di bawah ini, dan saya doakan mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua yang telah like dan mensubscribe video ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Salam hangat, stay healthy, tetap jaga kesehatan di tengah-tengah wabah seperti ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.